Wedem sarum yad buatem yasjabawiyam nes kalang niranjan niruya kalpun nirakyata Sudut dewiku Narayanu Nadiyatyu Astia kastit Tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudarasya Warusah pariaki ratita ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suaru peran kita angkara Mamuja saru papidya Wala Yesu sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya Rare Angon Festival jadi tontonan favorit wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Kebijakan pembatasan PMA harus diiringi penegakan hukum tegas. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, Rari Angon Festival tahun ini tidak hanya menampilkan layang-layang tradisional khas Bali. Berbagai jenis layang-layang modern juga turut diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari perkembangan olahraga dan seni layang-layang di dunia. Alhasil, event tahunan di bulan Juli 2026 ini menjadi agenda favorit para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berlibur di Bali. Beginilah semaraknya langit Pantai Mertasari dihiasi ratusan layang-layang dari berbagai daerah dan berbagai negara dengan bentuknya yang beraneka ragam, mulai dari bentuk binatang seperti kuda, kucing, anjing, gurita, hingga tokoh film kartun yang menarik minat anak-anak menyaksikan Rari Angon Festival 2026. Rari Angon Festival 2026 kembali menjadi ajang pertemuan pecinta layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Festival ini mulai berlangsung sejak 23 Juli dan akan berakhir 26 Juli 2026. Salah seorang pengunjung, Choi, asal Italia, mengungkapkan dirinya selalu berkunjung di bulan Juli ke Bali karena ingin menyaksikan Rari Angon Festival sambil berlibur di Bali. Tidak membatasi mereka tetap untuk datang. Ini antusias masyarakat terhadap untuk layangan Rari Angon ini cukup luar biasa. Walaupun siang hari cukup panas ya, jadi masih beberapa titik yang ada di wilayah Denpasar. Nah, untuk menghindari kemacetan, silakan mungkin ada beberapa titik yang terima kasih ya. Jadi Yes. Pride Festival. Festival. Good, very good. Pride Festival. Every year it's on. Every time, every year. Yep. Joe. Joe from Italy. Joe from Italy. Di pinggir pantai Mertasari Sanur tampak wisatawan domestik yang berlibur bersama keluarga tercinta memanfaatkan keindahan panorama pantai dengan duduk santai ataupun menemani buah hatinya bermain layangan di pinggir pantai. Agus Sudiatmika, Bali TV. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali membantah tudingan membela investor setelah mengundurkan diri dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus-Trap. Golkar menegaskan pengunduran diri dilakukan semata-mata karena mempertimbangkan aspek legalitas masa tugas Pansus yang dinilai telah berakhir. Dalam konferensi pers di Denpasar, Kamis sore 23 Juli 2026, DPD Partai Golkar Bali menjelaskan keputusan menarik 3 anggota fraksi Golkar dari Pansus-Trap merupakan tindak lanjut arahan partai setelah mencermati dasar hukum pembentukan Pansus. Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Golkar Bali, Iputu Yuda Suparsana, berdasarkan surat keputusan DPRD Provinsi Bali nomor 6 tahun 2026, masa tugas Pansus-Trap berakhir setelah laporan rekomendasi diterima dalam rapat paripurna. Golkar menilai apabila Pansus tetap bekerja tanpa landasan hukum yang jelas, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, ia menjelaskan klaim bahwa Golkar mundur karena membela investor sama sekali tidak benar. Pihaknya tetap berkomitmen menjaga kelestarian Bali dan siap mengawal penegakan perda. Pihaknya mendorong adanya kepastian hukum melalui SK baru dan pimpinan DPRD Provinsi Bali segera menerbitkan surat keputusan baru agar Pansus-Trap memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan tugas pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan. Itu sama sekali tidak benar. Terlepas dari hubungan personal, siapa ada di balik investasi tersebut, gitu ya, tanpa menunjuk investasi apa mungkin yang diberitakan selama ini, tetapi kami Partai Golkar tidak peduli hal tersebut. Ketika memang ada pelanggaran terhadap peraturan daerah, terhadap prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan, kemudian tradisi budaya Bali, kami juga berkepentingan untuk menjaga itu. Sementara itu, mantan Wakil Ketua Pansustrap dari fraksi Partai Golkar, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka atau Gung Cok membenarkan 3 anggota fraksi Golkar telah mengajukan pengunduran diri usai rapat pimpinan DPRD. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi menjaga kredibilitas lembaga sekaligus menghindari polemik mengenai legalitas kerja Pansus. Setelah kami berunding tadi, ya biar nggak ada image-nya nggak bagus juga, bagian dari kami juga punya kepentingan untuk menjaga Bali. Alangkah baiknya SK membuat SK baru karena ada masih sisa 7 PR, 7 tugas yang belum terselesaikan. Alangkah baiknya dibuatkan SK baru, ya SK baru yang akan menyelesaikan tugas-tugas Pansustrap sampai dengan masa berlakunya 6 bulan tersebut. Kami menyatakan diri siap untuk bergabung dengan SK baru tersebut. Fraksi Golkar menegaskan tetap mendukung penegakan aturan terhadap setiap pelanggaran tata ruang di Bali. Partai melambangkan pohon beringin itu memastikan siap kembali menjadi bagian Pansustrap apabila DPRD Provinsi Bali menerbitkan SK baru sebagai dasar hukum melanjutkan masa kerja Pansus. Winata, Bali TV. Kebijakan pembatasan PMA harus diiringi penegakan hukum yang tegas. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa tikalpo. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang menutup akses sistem online single submission atau OSS bagi penanam modal asing PMA pada 18 sektor usaha kategori risiko rendah dan menengah rendah mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Langkah tersebut dinilai menjadi upaya penting untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal dari persaingan yang tidak sehat. Pengusaha Dr. Panudianakun menilai kebijakan yang diterapkan Gubernur Bali, Wayan Koster, merupakan langkah yang tepat karena usaha dengan skala modal kecil seharusnya lebih banyak menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal. Menurutnya, regulasi yang telah diterbitkan sudah memiliki arah yang baik, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pihaknya juga menyoroti persoalan investasi asing yang telah berlangsung sejak lama di Bali. Menurutnya, praktik modal asing terselubung yang dahulu menjadi perhatian, kini berkembang dalam bentuk praktik nomine sehingga pemerintah perlu memastikan celah tersebut benar-benar dapat ditutup melalui implementasi kebijakan yang tegas. Selain mendukung kebijakan tersebut, ia juga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai penanganan terhadap usaha yang sudah terlanjur beroperasi
namun terbukti melanggar ketentuan. Menurut saya itu bagus sekali, karena ini kan biar melindungi lokal. Karena apa? Kalau modal yang kecil-kecil kan sebenarnya kan tidak perlu orang asing. Tapi nanti bisa nggak melaksanakan aturan itu? Ada nggak celah-celahnya? Dulu kan masalah ini kan istilahnya zaman 81 aku masuk Bali itu, ini namanya modal asing terselubung. Nah, sekarang itu kan kebanyakan nomine. Nah, itu masih bisa nggak nomine? Nah, ini bagus sekali. Aturan udah dibikin, cuma nanti tinggal pelaksanaan di lapangan. Kan begitu. Ya, karena Bali ini kan memang orang kan gampang cari uang di Bali. Termasuk ini investornya kan banyak orang Australia, orang luar juga banyak ya. Dibandingkan di negara dia untuk investment yang gini-gini itu di Bali itu menggiurkan itu. Saya setuju sekali yang dibatasi tadi. Ya mudah-mudahan di lapangan nanti memang betul-betul dikerjakan. Kan begitu sebetulnya, itu aja. Saya setuju, salut dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan aturan ini bisa berjalan bagus. Dan yang sudah terlanjur ya bagaimana caranya. Ini yang udah terlanjur itu mau diapain? Misalnya ada WNA atau PMA yang di situ udah melanggar aturan, gimana itu? Mau diapain? Apakah mau dibekukan? Apakah mau diputihkan? Kan begitu. Nah, ini dengan aturan baru yang dikeluarkan Bapak Gubernur, saya salut, angkat jempol gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana supaya nggak ribut nanti. Boleh kalau itu udah namanya rencar aja harus orang asing kan ribut. Orang lokal ngurus, kos-kosan lokal, ya nyewakan mobil kalau perlu lokal, kalau punya 1-2 aja kan nggak perlu besar-besar kan. Termasuk wilayah kecil-kecil, dulu namanya pondok wisata. Nah sekarang apakah masih ada izin pondok wisata itu? Dulu pondok wisata itu paling banyak kan 5 kamar. Itu dibangun di daerah yang bukan destinasi pariwisata. Dulu namanya pondok wisata. Karena daerah sawah atau daerah mana, perumahan. Nah, sekarang ini kita nggak tahu. Karena ini berubah-ubah aturan itu. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada penertiban aturan, tetapi juga diiringi pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas sehingga tujuan melindungi UMKM lokal benar-benar dapat terwujud. Yana, Bali TV. Penanganan kanker yang cepat, tepat, dan manusiawi kini menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah kasus di tengah masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Rumah Sakit Prima Medica resmi meluncurkan optimalisasi layanan unggulan Endrawati Cancer Center. Acara peresmian ini digelar hari Jumat 24 Juli 2026 sebagai wujud nyata komitmen rumah sakit dalam menghadirkan pusat perawatan kanker yang komprehensif dan berkelas dunia. Peluncuran optimalisasi layanan unggulan Endrawati Cancer Center Rumah Sakit Prima Medica ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, dengan disaksikan Direktur RSU Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati, beserta Ketua Persib Wilayah Bali, Dr. I Gusti Agung Ngurah, Komisaris Utama PT Surya Prima Cipta, Dr. Ketut Sinarjo, Dewan Komisaris PT Surya Prima Cipta, Profesor Dr. Ida Bagus Cakrawibawa Manuabe, Direktur PT Surya Prima Cipta, Dr. Inengah Kuning Atmaja, para tamu undangan, dan mitra kerja. Dalam sambutannya, Ketua Utama RS Prima Medica menegaskan bahwa kanker adalah tantangan kesehatan terbesar saat ini yang menuntut integrasi teknologi, tenaga ahli, dan pelayanan yang berpusat pada pasien. Berdiri sejak awal beroperasinya RS Prima Medica pada 19 Juli 2002, layanan kanker ini kemudian secara resmi dinamakan Endrawati Cancer Center berdasarkan surat keputusan direktur pada 3 Februari 2018, sehari menjelang Hari Kanker Sedunia. Kini, wajah baru dan konsep alur layanan yang lebih terintegrasi diperkenalkan. Optimalisasi ini dibangun di atas 5 pilar utama yang disebut sebagai Continuum of Care atau rangkaian perawatan berkelanjutan, mulai dari edukasi kesehatan, screening pencegahan, diagnosis akurat, pengobatan multimodalitas terkini, hingga layanan pemulihan dan perawatan paliatif yang penuh martabat. Kemudian pendekatan pengobatan menggabungkan operasi dan kemoterapi, serta menjalin kerjasama strategis dengan RS Bali Mandara dan RSUP Prof. Ngurah untuk layanan radioterapi. Dukungan bagi pasien pun sangat lengkap,
mencakup fisioterapi, manajemen gizi, konseling psikologis, hingga perawatan di rumah dan pendampingan keluarga. Benarnya dari sisi fasilitas, kompetensi tenaga ahlinya sebenarnya kita nggak kalah ya dengan di luar negeri. Kadang bahkan banyak juga pasien-pasien yang sebenarnya sudah mencari tahu, melakukan pengobatan, screening, penegakan diagnosis, bahkan sudah melakukan pengobatan di luar negeri. Kemudian mereka ada kembali juga di Rumah Sakit Prima Medika untuk kelanjutan pengobatannya. Ini kan pilihan pasien ya sebenarnya, namun kita berupaya untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat yang lebih luas sehingga mereka belum mengenal secara masif ya, karena memang di Indonesia untuk etika promosi itu sangat dibatasi dengan regulasi, sehingga yang gencar adalah fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri. Ini Endrawati Cancer Center salah satu unggulan prioritas ya dari Rumah Sakit Prima Medika. Ini Endrawati Cancer Center, kemudian ada juga nefrologi ya, hemodialisis, kemudian ada sport, ada nons penyakit mata, ada nons dental check up. Itu adalah unggulan prioritas yang kita lakukan di Rumah Sakit Prima Medika. Nah, kemudian ada 24 layanan yang harus dilakukan oleh semua rumah sakit di Indonesia berdasarkan Permenkes. Jadi kita mengambil Endrawati Cancer Center karena ini sudah berdasar ya, sudah terbentuk dari sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi kita mempertegas bahwa prioritas kita adalah di breast ya. Breast atau kanker payudara, dan yang kedua adalah kanker serviks, dan yang ketiga adalah kanker kolorektal. Ini merupakan satu prioritas penanganan Endrawati Cancer Center. Nama Endrawati Cancer Center diabadikan sebagai penghormatan mendalam kepada Dr. Endrawati Wibawa Manuabe, yaitu salah satu pendiri rumah sakit, direktur pertama, tokoh perumah sakitan, sekaligus seorang penyintas kanker. Semangat empati dan ketangguhan beliau menjadi jiwa dari pelayanan ini. Tidak hanya mengobati penyakit, fasilitas juga memberi harapan dan pendampingan tulus bagi setiap pasien dan keluarganya. Kedepannya, RS Prima Medika bertekad terus memperkuat teknologi, jejaring rujukan, dan kompetensi SDM. Tidak hanya menjadi tempat berobat, kehadiran layanan terintegrasi ini bisa menjadi pusat edukasi dan penelitian yang menurunkan beban kanker di tanah air. Acara peresmian juga diisi talk show yang menghadirkan narasumber terkemuka di bidang kesehatan dan ditutup dengan perayaan sederhana HUT ke-24 Prima Medika Hospital ditandai dengan pemotongan tumpeng. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stispol Wirabakti Denpasar menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-37 di Sanur Denpasar hari Jumat 24 Juli 2026. Sebanyak 112 lulusan dari program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis resmi diwisuda dengan lebih dari 95% diantaranya telah terserap di dunia kerja. Ketua Stispol Wirabakti Denpasar, Dr. Iwayan Sugiartana menjelaskan, selama tahun akademik berjalan, Stispol Wirabakti terus meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan proses pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat pendidikan, kampus juga terus mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, profesionalisme, kemampuan berinovasi, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapan kita memang sebagian besar sudah bekerja ya, dan ada juga yang menjadi entrepreneur, terutama di instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta. Sedangkan yang di prodi bisnis memang lebih daripada 50% sudah menjadi entrepreneur atau pengusaha. Jadi harapan kita ke depannya Stispol Wirabakti tentunya akan meningkatkan kembali kualitas daripada mutu pendidikan kita, di mana sumber daya yang kita lahirkan jauh lebih siap menerima tantangan zaman sekarang ini. Sementara itu, Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Provinsi Bali,
I Gusti Ngurah Gede Yudana yang diwakili Wakil Sekretaris YKP Ana Agung Mirah Virgayanti menilai wisuda merupakan gerbang awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan nilai-nilai luhur yang diperoleh selama menempuh pendidikan. YKP juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada Stispol Wirabakti, sekaligus berharap para alumni terus menjaga nama baik alma mater dan mempererat hubungan dengan kampus. Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menegaskan pentingnya implementasi semangat Dikti Saintek berdampak yang menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya riset, inovasi, dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Ia mengapresiasi capaian akreditasi baik sekali yang diraih Stispol Wirabakti dengan mendorong para lulusan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Hari ini saya begitu bahagia. Stispol Wirabakti konsisten berkelanjutan mereka yang mendukung pemerintahan kita. Tadi kita sudah menyaksikan anak-anak muda banyak yang senior-senior pun dari aparat pemerintah juga ikut wisuda hari ini. Mewakili Gubernur Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Lu Ayu Aryani menyampaikan apresiasi atas kontribusi Stispol Wirabakti dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan calon pemimpin, birokrat, akademisi, maupun praktisi yang mampu menjawab tantangan era transformasi digital, perubahan iklim, hingga dinamika global. Selain prosesi pengukuhan lulusan, rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-37 Stispol Wirabakti Denpasar juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada para wisudawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemerintah Kabupaten Badung akan dirikan BUMD Infrastruktur dan Kesehatan. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekan bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam.
sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Laumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Laumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Pemerintah Kabupaten Badung akan segera membentuk BUMD Infrastruktur dan Kesehatan. Rencana tersebut dikonsultasikan dalam sebuah fokus group discussion FGD dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada hari Kamis 23 Juli 2026 di Kota Badung. Rencana pendirian BUMD ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD. Hadir dalam FGD tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Afat Honi, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Haji Yudia Ramli. Kasubdit BUMD, Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Bambang Ardianto, para asisten, kepala OPD terkait, tim perumus kebijakan Pemkab Badung serta tim pelaksana kajian pendirian BUMD, pembentukan BUMD Infrastruktur dan BUMD Kesehatan bertujuan dapat mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri, sekaligus mempercepat penyediaan layanan publik yang optimal. Bupati Badung I. Wayan Adi Arnawa saat fokus group discussion, FGD, terkait rencana tersebut menjelaskan, Kabupaten Badung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Bali dan penerimaan devisa negara. Pada tahun 2025, sektor pariwisata Badung menyumbang devisa sebesar 176 triliun atau 55% dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai 319,9 triliun. Data BPS juga menempatkan sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, dan akomodasi sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Bupati Adi Arnawa mengatakan, pertumbuhan pesat tersebut membawa konsekuensi kebutuhan sarana prasarana pendukung yang semakin tinggi, antara lain infrastruktur transportasi, sistem pengelolaan parkir, hingga fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, BUMD diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan kegiatan FGD itu juga memiliki peran sangat strategis untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan, persyaratan, dan hal prinsipil dalam pembentukan BUMD. Dan banyak hal yang sudah disampaikan tadi, terutama dalam upaya kita melakukan percepatan daripada pendirian BUMD ini, baik itu dari segi administratifnya maupun dari segi pelaksanaan nantinya. Karena bagaimanapun juga kami sangat membutuhkan BUMD infrastruktur ini dengan kondisi beberapa kemudian kami saat ini mulai dari pembahasannya ada beberapa titik yang memang rencana kita akan bangun untuk mengurai kemacetan, mengurai keterutan di beberapa jalan, sehingga kita akan menyiapkan salah satu parkir di samping kita melakukan infrastruktur jalan.
Ya, dalam pendirian BUMD ada persyaratan teknis dan ada persyaratan administratif. Ini tadi juga sekaligus sudah bertemu dengan tim kajiannya. Nanti akan kita jelaskan kajian BUMD itu layak didirikan juga harus ada. Nah, itu nanti akan kita cek, kelengkapannya akan cek sebagai persyaratan agar BUMD itu bisa didirikan. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah pembahasan mendalam terkait kajian kelayakan, struktur organisasi, rencana bisnis, hingga landasan hukum pendirian kedua BUMD tersebut. Seluruh masukan dan arahan dari narasumber akan digunakan untuk menyempurnakan konsep yang telah disusun, sehingga pembentukan BUMD dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan siap beroperasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Badung. Made Riasa, Bali TV. Pemirsa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Warmadewa secara resmi melantik 99 dokter pada pelantikan dokter ke-35 yang digelar di The Grand Imperial Ballroom Intercontinental Bali Resort Jimbaran hari Jumat 24 Juli 2026. Dengan penambahan lulusan tersebut, total alumni dokter FKIK Universitas Warmadewa kini mencapai 936 orang. Pelantikan ini menjadi tonggak penting bagi FKIK Universitas Warmadewa dalam upaya meluluskan dokter dengan kualitas-kualitas penting seperti berkompetensi, profesional, berintegritas, dan beretika, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Para dokter baru diharapkan mampu mengabdikan ilmu dan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sisi akademik, capaian lulusan tahun ini juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Sementara itu, IPK tertinggi sebesar 3,99 diraih oleh Dr. Imade Bismanarayana, SK. Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur I Gede Suranayo Pandit MP menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh dokter yang dilantik. Ia mengatakan keberhasilan meluluskan 99 dokter baru menjadi pencapaian yang membanggakan tidak hanya bagi FKIK, tetapi juga bagi Universitas Warmadewa. Nama Rektor Universitas Warmadewa, saya mengucapkan selamat dan sukses tentunya kepada 99 dokter yang hari ini dilantik. Tentu ini akan membawa dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, juga berdampak bagi Universitas Warmadewa. Jadi ini suatu prestasi, suatu pembuktian bahwasanya proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Warmadewa, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan itu telah berjalan dengan sangat baik, karena ini juga dibuktikan dengan capaian hampir 50% lebih. Ya, dari 99 orang itu lulus dengan predikat cum laude, ya, dan sebagian ada yang sangat memuaskan. Dekan FKIK Universitas Warmadewa, Dr. Made Indrawijaya Mars PhD, Fiskua mengatakan, pelantikan kali ini menjadi yang terbesar sejak FKIK Unwar didirikan. Ya, ini juga baru kita ngobrol dengan Ketua ID Wilayah Bali dan juga dengan para rohaniawan, dan ini lulusan kami yang terbanyak karena tahun lalu 97 dan tahun ini 99, dan ini yang terbanyak. Dan saya berbahagia karena kalau dihitung total dari awal berdiri kami sudah menghasilkan 936 dokter yang bekerja di berbagai institusi. Jadi kami berbahagia dan berbangga karena itu kami juga turut berpartisipasi untuk memelihara pelayanan kesehatan di Indonesia. Dokter yang telah resmi dilantik diharapkan mampu mengabdikan ilmu dan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan nilai-nilai kemanusiaan. Bunga dan Angkat, Bali TV. Sejumlah sekolah bentuk tim khusus tangani limbah MBG. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Semangat mengkuli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Penunjukan Sudaryono dilakukan setelah Kepala BGN sebelumnya Nani Deyang resmi mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Tak butuh lama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi posisi Kepala Badan Gizi Nasional BGN pasca pengunduran diri Kepala BGN sebelumnya Nani Deyang karena alasan kesehatan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun ditunjuk menggantikan Nani Deyang. Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan yang mendasari penunjukan Sudaryono jadi Kepala BGN adalah mengingat posisi BGN sangat strategis untuk mengawal MBG. Untuk itu menurutnya tidak boleh ada kekosongan pada pucuk kepemimpinan lembaga tersebut. Selain itu, posisi Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian memiliki keterkaitan atau bersinggungan dengan program MBG, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan dan penyiapan bahan baku MBG. Ditambah lagi, Sudaryono juga ikut berkecimpung dalam merencanakan program MBG, berdiskusi, menggagas ide dan mengusulkan konsep teknis pelaksanaan program MBG. Bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
Sementara itu, usai dilantik, Sudaryono menyatakan penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN adalah amanah besar yang harus dijalankan, sebab MBG merupakan program besar dan satu dari prioritas Presiden. Ia juga menekankan perlu adanya perbaikan dalam tata kelola MBG, termasuk transparansi. Sebagai Kepala BGN, Sudaryono juga menyadari ada banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dan segera diselesaikan, tentunya dengan dukungan seluruh jajaran BGN dan Kabinet. Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan program MBG bukan hanya memberikan gizi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki efek positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Melalui program MBG ini, ia memastikan ke depan tak ada lagi petani atau peternak yang membuang hasil produksinya karena tidak ada yang membeli. Kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala, dibantu oleh 2 wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, limbah dari program makanan bergizi gratis MBG masih menjadi persoalan sejumlah sekolah di Bali. Di Denpasar, sejumlah sekolah membentuk tim khusus menangani masalah sampah jenis ini, sehingga segala jenis sampah di sekolah dituntaskan di sekolah sendiri. Sejumlah sekolah di Denpasar kini sedang bergerak bersama menangani pemilihan sampah organik dan non-organik, termasuk sampah limbah MBG. Di SMA Negeri 4 Denpasar dan SMP Negeri 7 Denpasar dibentuk tim khusus dari siswa dan guru yang menangani masalah sampah sehingga tak sampai menimbulkan masalah baru. Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, Madi Sudano, kepada Bali TV Jumat 24 Juli 2026 mengungkapkan, tim khusus ini tidak hanya menangani sampah produksi warga sekolah, tetapi juga limbah MBG. Khusus untuk limbah MBG, menurutnya volumenya sangat kecil, karena hampir semua jenis menu dinikmati habis para siswa. Jika masih ada sisa nasi dan lauk akan ditangani lewat tebe modern di sekolah. Soal rencana pemerintah hanya memprioritaskan MBG kepada siswa kurang mampu saja, direspon positif asalkan jangan sampai dana pendidikan digunakan untuk mendanai MBG. Sesuai dengan aturannya kan memilah dan memilihkan ada sampah organik, non-organik itu kita pilih pilah. Kemudian untuk penanganan itu dilakukan oleh anak-anak. Setiap hari kita melaksanakan diskusi oleh tiket kita buatkan tiket anak-anak kelas 10, 11. Kelas 12 itu kita sudah bebaskan karena mereka adalah kelas ujian. Dan di samping mereka tiket, ada juga guru yang mendampingi untuk mengetes, untuk mendampingi untuk mereka biar kerjanya sungguh-sungguh. Nah di samping itu setelah mereka dapat sampah, kita akan punya tebo modern Pak ya. Itu kita kelola sampah organik, non-organik itu yang berupa plastik kita suruh anak-anak populer. Rencana efisiensi dana MBG pemerintah ini direspon positif oleh salah seorang siswa Forsma, Ide Ayu Kania Kanaka. Ia sepakat agar MBG lebih efisien dan efektif, sangat pas diperuntukkan hanya bagi siswa kurang mampu. Dengan demikian, program ini tepat sasaran. Baik, menurut pendapat saya itu sudah bagus karena ada beberapa anak yang memang lebih membutuhkan sehingga MBG tersebut bisa lebih dialokasikan kepada anak-anak yang perlu. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah memadai atau mencukupi ekonominya, maka mereka bisa menggunakan atau memakai uang sendiri untuk membeli bekalnya sendiri, dan itu menurut saya lebih efisien juga karena bisa lebih
Sementara di SMP Negeri 7 Denpasar, menurut Kepala Sekolah Iwayan Sugianto, penanganan sampah sekolah ditangani tim khusus dari OSIS mulai dari pemilahan, sedangkan pengangkutan bekerja sama dengan desa. Soal limbah sampah MBG nyaris tak ada karena ditangani guru dan karyawan untuk dibawa pulang sebagai bahan pakan ternak. Terkait dengan pengelolaan sampah di SMP Negeri Denpasar, sampah itu tetap selalu dipilah Pak, sesuai dengan aturan dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar, di bawah Bapak Wali Kota Denpasar. Kami tetap memilah sampah daur dan sampah plastik, organik dan anorganik. Begitu pula terkait dengan masalah sampah daripada MBG, untuk sampah anak-anak dibantu oleh cleaning service. Sampah guru dan pegawai terkait dengan sisa-sisa makanan itu dibawa pulang untuk makanan ternak. Pada bagian lain, Sugianto juga tak mempermasalahkan jika MBG hanya diperuntukkan bagi siswa miskin jika anggaran memang dipangkas. Posisi sekolah selalu mendukung program pemerintah. Sueca, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan KDMP didorong jadi motor ekonomi desa. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit kulit. Metapa kalau kebaos, mepandes utawi sangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, sebanyak 148 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Buleleng didorong menjadi penggerak ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten Buleleng menekankan pengelolaan yang profesional dan berbasis digital agar koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Bupati Buleleng, Inyoman Sucitra mengatakan, saat ini terdapat 148 KDMP di Buleleng yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Keberadaannya diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan berjalan berdampingan dengan koperasi yang sudah ada. Saya kira tidak akan ada program-program koperasi di daerah putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada. Karena kita kalau di Buleleng kan potensinya luar biasa. Kita wilayahnya luas, kemudian penduduknya juga banyak. Ya ini harus ditangkap ini. Kemudian UMKM kerjasama dengan UMKM kan yang sudah disampaikan tadi, banyak UMKM yang kerjasama dengan koperasi sehingga saling bersinergi, simbiose mutualisme, jadi saling menguntungkan. Selain itu,
Pemkab Buleleng juga berkomitmen memperkuat kapasitas pengurus, memperbaiki tata kelola organisasi, dan mendorong pengembangan usaha koperasi agar mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja. Sementara Ketua Dekopimda Buleleng, Nengah Tenayo, menilai keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, gerakan koperasi, dan pelaku usaha. Di desa contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, operasi simpan pinjam, kan dia kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap. Ia menambahkan, hingga kini ada sebanyak 6 gerai KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai lainnya menunggu waktu operasional yang tersebar di beberapa kecamatan di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pura Parahyangan Agung Buana Raksati di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa diresmikan Bupati Tangerang, Maisyal Rashid, yang diikuti oleh jajaran setempat. Maisyal mengatakan pura tersebut diproyeksikan menjadi pusat edukasi keberagaman beragama dan pusat budaya hingga destinasi wisata religi di Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Maisyal Rashid meresmikan Pura Parahyangan Agung Buana Raksati di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa. Peresmian tersebut menandai rampungnya pembangunan tempat ibadah umat Hindu yang telah dimulai sejak 2018. Maisyal mengapresiasi umat Hindu yang telah membangun pura sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sebab menurutnya keberadaan pura tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan destinasi wisata religi di Kabupaten Tangerang. Ia berharap semangat toleransi dan kebersamaan yang telah terjalin di Kecamatan Tiga Raksa terus dipertahankan sebagai modal membangun wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis. Oleh Ketua PHDI Kabupaten Tangerang, dihadiri juga dari Provinsi Banten, Forkopimda hadir di sini untuk meresmikan pura yang dibangun sejak tahun 2018. Jadi selesai tahun 2026. Dan kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada umat Hindu yang telah membangun sarana ibadah ini dengan bagus dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sarana ibadah ini juga bukan hanya untuk umat Hindu saja, tapi juga bisa difungsikan atau dimanfaatkan oleh anak-anak kita, masyarakat warga kita. Tadi sudah dilaporkan bahwa anak-anak SD, SMP juga sudah datang ke sini dalam rangka edukasi. Dalam rangka juga mereka menambah wawasan tentang keberadaan sarana ibadah yang ada di Kabupaten Tangerang, ya. Terus juga sarana ibadah ini juga pura ini juga bukan hanya sebagai sarana ibadah dan edukasi saja, bisa dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata yang bisa dilihat oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dan masyarakat di luar Kabupaten Tangerang juga. Jadi slogannya kalau ingin melihat pura nggak usah lagi nanti datang ke Bali, jauh. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Ketua PHDI Kabupaten Tangerang Iwayan Karyana mengungkapkan kompleks pura ini telah sering dikunjungi studi banding oleh perguruan tinggi dan juga sebagai sarana pembelajaran luar kelas bagi pelajar, hingga dimanfaatkan sebagai lokasi pranikah atau prewedding. Ke depan jalan menuju pura akan lebih luas dan diperlebar. Kita harus kurang itu semakin tetap terjaga, semakin mantap sekarang, apalagi sudah ditutupi oleh Bapak Bupati ya. Untuk pembangunan jalannya, Pak? Nah, kita harapkan dalam waktu dekat lah untuk pembangunan jalan. Kami sudah akan melaporkan keadaan yang aslinya seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Bupati segera merealisasikan jalan yang ada di depan. Mendukung. Pak izin boleh ucapan terima kasih Pak terhadap Pak Bupati. Kami mengucapkan terima kasih khususnya umat Hindu yang ada di Kabupaten Tangerang, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tangerang sudah berkenan hadir dan meresmikan tempat ibadah ini, dan sekaligus beliau mendukung rencana pelebaran jalan di depan pura. Oke, harapannya Pak? Harapannya segera mungkin jalan ini terrealisasi. Dari Tangerang, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Bersama Minyak Kapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.